Hamas, kondisi di tepi barat awal kehancuran rezim Zionis. Menurut jaringan Al-Mayadeen, Mahmoud Al-Zahar, anggota Biro Politik Hamas, mengatakan bahwa negara seperti Suriah, Lebanon, dan Palestina yang telah menderita akibat kejahatan rezim Zionis harus didukung oleh negara pendukung seperti Iran, Irak, dan Yaman untuk menghancurkan rezim Zionis. Perlawanan bertindak berdasarkan pertahanan diri, mengandalkan semua alat dan pengembangan diri mereka, dan melakukan ini terutama di jalur Gaza demi kehancuran rezim Zionis, ujar Al-Azhar. Mukawamah telah mencapai tahap kematangan. Setelah itu Gaza menjadi wilayah penting dan melampaui beberapa negara dalam kemampuannya untuk melakukan serangan terhadap rezim Zionis dan tidak akan menunggu untuk memulai berperang dengan rezim Israel. Tegasnya, pengorbanan dan kesyahidan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan untuk mengusir rezim pendudukan dari wilayah Palestina. Rezim Zionis saat ini dalam kondisi terburuk. Citra rezim pendudukan sejauh ini tidak seburuk sekarang, dan masalah ini juga mempengaruhi kerjasama keamanan, pungkasnya. Tak kunjung menyerah demi kemerdekaan, asap hitam pejuang Palestina lawan pasukan Israel di tepi barat sampai sekarat. Konflik antara Palestina dan Israel terus bergemuruh. Kini para pejuang Palestina melayangkan aksi protes yang bukan main. Belasan pria Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel di tepi barat Gaza di Palestina. Aksi protes dilayangkan warga sipil usai serangan militer Israel di tepi barat yang tidak berperi kemanusiaan. Pasukan Israel diberitakan telah menyerbu sebuah benteng kelompok bersenjata di tepi barat, meledakkan laboratorium bahan peledak dan terlibat dalam baku tembak. Lalu hal itu dibalas telak oleh para pejuang Muslim Palestina lainnya. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan di serangan itu hanya terjadi 20 korban yang mengalami luka-luka, tidak ada korban tewas. Sasaran serangan Israel itu adalah kelompok yang menamakan dirinya Sarang Singa. Kelompok ini dituduh oleh Israel telah menghabisi seorang tentara dan mencoba melayangkan beberapa serangan mematikan. Israel nampaknya sangat takut pada kelompok baru Palestina yang bernama Sarang Singa ini. Akibat serangan Israel yang akhirnya menghabisi sejumlah warga, orang-orang pun melakukan protes balasan di perbatasan Israel. Mereka juga membakar ratusan ban dan menimbulkan asap hitam pekat yang sangat mengerikan sebagai simbol perlawanan yang tidak akan mati. Sarang Singa diketahui adalah pasukan baru Palestina yang bikin ribuan tentara Israel ketar-ketir hingga meminta bantuan pada barat. Tak hanya Sarang Singa, warga biasa pun bersatu untuk maju membalas aksi-aksi kejam Israel tak bermoral yang dilakukan selalu. Kini Palestina tak sendiri karena diketahui banyak negara-negara sahabat yang datang membantu negara ini. Israel pun diberitakan mempunyai kekuatan yang semakin loyo. Hal itu menjadi momen yang baik bagi kelompok Sarang Singa untuk melakukan serangan dalam senyap. Judul berita utama di surat kabar Israel Yerusalem Post menceritakan sebagian dari kisah Sarang Singa, kelompok Palestina lainnya yang bikin sakit kepala tanpa akhir untuk Israel dan otoritas Palestina. Memang benar bahwa baik pemerintah Israel khawatir tentang prospek pemberontakan bersenjata yang meluas di tepi barat. Brigade baru The Lions dan atau Sarang Singa yang berbasis di Nablus adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda berusia 20 tahunan yang punya semangat heroik membara. Perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Israel. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan
sementara menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002, ujar Ramzi Baru dalam analisis di media Middle East Monitor. Meskipun komandan militer Israel terus melemahkan kekuatan kelompok yang baru terbentuk itu, mereka tampaknya tidak memiliki gagasan yang jelas mengenai akar pengaruh dan dampaknya di masa depan. Dalam wawancara baru ini dengan surat kabar Israel Yediot Ahronoth, Menteri Pertahanan Israel mengklaim sarang singa adalah kelompok 30 anggota yang pada akhirnya akan dicapai. Kami akan meletakkan tangan kami pada pejuang itu, ungkapnya. Sarang singa bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencangkup Brigade Nablus, Brigade Janin, dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat bagian utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina termasuk anak-anak orang tua. Dan pada 14 Oktober sebelumnya, seorang dokter Palestina menjadi korban sehingga dibalas oleh kelompok sarang singa ini. Media Ibrani Israel Harian Arab Palestina Al-Quds melaporkan militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa pekan mendatang untuk menargetkan sarang singa. Ribuan tentara Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Tapi bukan hanya Israel, PA juga sangat khawatir. Seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada media lain bahwa jalanan Palestina tidak mempercayai kami lagi karena mereka melihat kami sebagai perpanjangan dari Israel, namun itu tidak benar. Munculnya sarang singa dan kelompok bersenjata Palestina lainnya hanyalah beberapa manifestasi dari perburuan dramatis yang sedang berlangsung di tepi barat untuk melawan keberadaan Zionis. Memang tepi barat sedang berubah, satu generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang intifada kedua, yaitu 2000 hingga 2005, tidak mengalami invasi Israel saat itu tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid Israel, perlawanan di Jenin, Nablus, dan juga Hebron.